Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Zaliha Mahdia Juraid dengan NIM 2023 31268. Saya dari kelas G. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan UAS kecerdasan buatan saya, yang dimana di sini saya membuat Smart Power Predict dengan menggunakan algoritma Random Forest Regressor. Untuk perencanaan produknya, produk yang saya kembangkan adalah Smart Power Predict. Jadi itu sebuah sistem yang berbasis kecerdasan buatan yang dirancang untuk memprediksi beban listrik harian atau per jam. Smart Power Predict bertujuan untuk membantu PLN atau perusahaan energi dalam melakukan perencanaan pembangkitan dan distribusi listrik. Kemudian mengurangi risiko pemadaman karena kelebihan beban atau overload dengan melakukan antisipasi berbasis prediksi. Kemudian memberikan informasi prediksi kepada manajemen industri agar dapat mengatur penggunaan alat berat pada waktu konsumsi rendah. Lalu, menjadi komponen sistem otomatis dalam smart home untuk mengatur penggunaan perangkat elektronik dan memberikan data analitik kepada pengambil keputusan energi nasional. Lalu di sini ada cara penggunaannya, yang dimana produk Smart Power Predict-nya ini kita gunakan dengan langkah sebagaimana user atau pengguna itu menyediakan data historis beban listrik serta data eksternal seperti cuaca dan waktu. Kemudian data tersebut akan dimasukkan ke dalam sistem yang akan melakukan pre-processing secara otomatis. Kemudian, model prediksi yang telah dilatih menggunakan machine learning akan memproses data tersebut dan menghasilkan prediksi beban listrik untuk hari atau jam berikutnya. Lalu, hasil prediksi akan ditampilkan dengan bentuk angka serta grafik dan dapat digunakan untuk perencanaan distribusi beban listrik. Seperti contoh penggunaannya yaitu ketika PLN dapat menyesuaikan kapasitas pembangkit berdasarkan prediksi beban tinggi dan rendah. Dan juga sistem rumah pintar dapat menunda pengisian daya alat elektronik ke jam yang diprediksi sebagai beban rendah. Cara kerja sistemnya yaitu nanti sistem akan bekerja dengan alur seperti yang pertama itu tentunya ada inputnya, yang mana inputnya itu data historis konsumsi listrik per jam atau harian, dan data suhu udara, kelembapan, dan kondisi cuaca. Kemudian ada data waktu seperti jam ke jam, hari dalam minggu, atau hari libur atau kerja. Kemudian untuk prosesnya tersendiri yaitu yang pertama ada pre-processing, yaitu menghilangkan data kosong, menormalisasi data numerik, dan mengencoding fitur waktu, jam, hari ke format numerik. Yang kedua ada fitur engineering, yang dimana itu menentukan fitur relevan, misalnya dalam suhu dan jam yang memengaruhi beban listrik. Kemudian ada pelatihan modelnya yaitu machine learning atau random forest regressor dilatih menggunakan data training. Prediksinya yaitu sistem akan memproses data terbaru dan menghasilkan nilai prediksi beban listrik. Evaluasinya menggunakan MAE dan R-score untuk mengukur akurasi prediksi. Untuk visualisasinya itu, hasil prediksinya akan dibandingkan dengan data aktual dan divisualisasikan dalam bentuk grafik. Dan kemudian di sini ada output, yaitu nilai beban listrik yang diprediksi dalam satuan kWh. Kemudian ada grafik prediksi dan aktual untuk 100 data pertama. Nah, di sini metode AI yang digunakan jadi sistem ini menggunakan metode supervised machine learning, yang dimana melibatkan pelatihan model menggunakan data input output berlabel dengan tujuan agar model mampu mempelajari pola hubungan antara variabel, yang dimana input itu fiturnya dan targetnya itu beban listrik. Jenis algoritma yang digunakan adalah random forest regressor, dan ini adalah penjelasan random forest regressor, yang dimana random forest regressor itu adalah algoritma ensemble yang terdiri dari banyak decision tree. Pada regresi, output akhir merupakan rata-rata dari seluruh prediksi yang dihasilkan oleh masing-masing pohon. Kemudian algoritma ini mampu menangani data dengan hubungan nonlinear dan bersifat robust terhadap outlier atau noise.
Nah, di sini adalah rumus yang kita gunakan pada prediksi random forest, yang dimana HT dalam kurung X adalah hasil prediksi dari pohon ke T, dan T adalah jumlah total pohon. Kemudian di sini ada mean absolute error atau MAE. Jadi MAE ini digunakan untuk mengukur rata-rata kesalahan absolut antara nilai aktual dan hasil prediksi. Kemudian ada koefisien determinasi yang dimana mengukur seberapa baik model menjelaskan variasi dalam data target dan nilai mendekati satu menunjukkan model sangat baik. Di sini ada contoh kasus. Contoh kasusnya itu penggunaan Smart Power Predict oleh PLN Jakarta. Yang dimana di latar belakangi PLN Jakarta ingin memprediksi beban listrik pada hari Senin pukul 1 siang dini hari saat cuaca panas dengan suhu 32 derajat Celcius dan kelembapan 70%. Mereka menggunakan sistem Smart Power Predict yang telah dilatih menggunakan algoritma Random Forest Regressor, yang dimana input modelnya adalah temperaturnya itu 32, humidity-nya itu 70, jamnya itu atau hour-nya itu 13, dan day of week-nya itu 0, yaitu pada hari Senin. Dengan output yang kita prediksikan itu memprediksi hasilnya 5.430 kWh, yang dimana nilai aktualnya ternyata adalah 5.500 kWh. Kesimpulan pada kasusnya, pada kondisi Senin jam 1 dan suhu 32 derajat Celcius dengan kelembapan 70%, yaitu model Smart Power Predict mampu memberikan prediksi beban listrik yang sangat dekat dengan nilai aktual, sehingga sangat dapat membantu PLN dengan mengantisipasi beban puncak, menyiapkan pembangkit dengan efisiensi optimal, dan menghindari risiko overload jaringan. Untuk implementasi pada programnya tersendiri, untuk soal nomor 2 itu sudah saya buat di Jupyter Notebook dan akan saya tampilkan. Jadi ini dia program yang telah saya buat. Smart Power Predict, prediksi beban listrik harian dengan input manual. Jadi yang pertama itu tentunya kita import library, yang di sini saya menggunakan Panda dan juga menggunakan NumPy yang di mana itu berguna untuk memanipulasi dan analisis data. Lalu ada Matplotlib Pyplot itu untuk visualisasi hasil prediksinya, dan sklearn itu untuk pemodelan machine learning dan evaluasi model. Kemudian di sini membaca dan validasi dataset. Datasetnya itu berupa file eksternal, dataset beban listrik atau TXT. Di sini juga saya telah membuat file eksternalnya yang dimana berisikan data dari beban listriknya. Lalu di sini kita di sini programnya akan memeriksa apakah file tersedia dan memvalidasi apakah kolom yang dibutuhkan itu lengkap, yang dimana itu terdiri dari temperatur, humidity, hour, day of week, dan power load-nya. Jika nanti ada suatu kolom yang hilang atau format yang tidak sesuai, maka program akan memberikan pesan error. Dan di sini ada pre-processing data. Pre-processing data itu data yang kosong dihapus menggunakan dropna. Dropna dalam kurung, kemudian dipisahkan menjadi dua bagian, yaitu data X dan Y.
yang dimana X itu untuk mengatur data fitur atau inputnya, dan kemudian Y-nya itu untuk target prediksinya atau outputnya, yaitu power load. Setelah itu, akan dilakukan split data menjadi 80% data pelatihan atau training, dan 20% data pengujian atau testing. Kemudian ada pelatihan modelnya atau training. Model yang digunakan itu adalah random forest regressor. Jadi, yaitu algoritma ensemble berbasis banyak pohon keputusan. Yang dimana model yang seperti ini tuh cocok untuk memprediksi numerik karena yang pertama itu robust terhadap outlier dan akurat untuk relasi nonlinear. Jadi modelnya itu bisa dilatih menggunakan data training yang telah kita siapkan. Dan di sini ada evaluasi model. Untuk evaluasi modelnya, itu setelah pelatihan, modelnya akan diuji pada data testing dengan 2 metrik evaluasi, yang mana digunakan itu MAE atau mean absolute error, mean absolute error, dan R⁻2 score itu untuk mengukur seberapa baik model menjelaskan variasi data aktual. Dan ada visualisasi grafiknya. Visualisasi grafik ini berguna untuk menampilkan grafik prediksi atau aktual menggunakan matplotlib tadi, yang dimana pengguna bisa melihat seberapa dekat hasil prediksi terhadap kenyataannya. Dan ada input manual dari pengguna. Jadi nanti pengguna bisa selain data yang telah kita buat tadi, data yang telah kita masukkan ke dalam file data beban listrik itu, kita juga bisa menginput data dari pengguna, dari user. Jadi nanti user bisa memasukkan data sesuai yang dia harapkan. Seperti itu. Yang dimana nanti inputnya bisa dimasukkan melalui fungsi input dan disimpan dalam data frame untuk diproses oleh modelnya. Dan ini adalah prediksi dari input manual. Setelah pengguna mengisi input, maka model akan memproses dan memberikan hasil prediksinya. Lalu, ada perbandingan dengan nilai aktual. Jika pengguna mengetahui nilai beban aktual, misalnya dari pengamatan lapangan, maka nilai tersebut bisa dimasukkan. Program akan menghitung selisih MAE dan R⁻2 skor khusus untuk kasus itu saja. Jadi, program ini itu memiliki sistem kerja yang solid dan lengkap. Yang pertama itu bisa melakukan pelatihan dan prediksi, lalu bisa mengakomodasi input nilainya, bisa menampilkan visualisasi hasil, menyediakan metrik evaluasi, dan dapat dikembangkan untuk APA atau sistem berbasis GUI ke depannya. Dan di sini ada hasil outputan. Ini yang hasil outputan data manual. Dan ini ada prediksi beban listriknya dengan nilai aktualnya. Jadi, bisa kita coba. Ini ada input manual untuk prediksinya. Misalnya tadi suhunya itu 32 derajat. Masukkan 32. Lalu kelembapannya itu 70%. Jamnya itu 13, 1. Dan harinya itu hari Senin. Prediksi beban listriknya itu 5.278,50 kWh. Ini masukkan nilai aktual beban listrik, atau semisal tidak ada, maka kita tekan enter saja. Jadi ini hasilnya, dan ini adalah prediksi beban listriknya dan nilai aktualnya.
Mungkin sekian itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.